Hai, selamat datang di Aska Talks. Nah, sebelumnya aku udah pernah bikin video tentang perbedaan kuliah di luar negeri versus kuliah di Indonesia. Di video kali ini aku akan ngomongin tentang ekspektasi kuliah di luar negeri versus realitanya kayak apa sih? Nah, jangan dikira kuliah di luar negeri itu enak semua. Enggak, teman-teman. Iya, walaupun ya memang sih enak karena bisa foto-foto, ya kan, feed Instagram tuh jadi cantik, terus juga bisa traveling ke negara-negara tetangga atau explore negara tersebut, ditambah ya pastinya kurikulum yang baik dari tempat kamu kuliah. Tapi realitanya tidak seindah foto-foto Instagram yang mungkin kalian lihat di luar sana. Jadi di video ini aku akan bahas tentang ekspektasi versus realita kuliah di luar negeri. Kuliah di negara 4 musim, ekspektasinya tuh kan bisa menikmati winter, summer, spring, fall, especially winter, bisa beli coat-coat lucu buat foto di Instagram, pakai beanie gitu, pakai gloves, scarf. Tapi realitanya tuh ya foto-fotonya sih cuma sebentar, tapi kedinginannya itu tuh berbulan-bulan, teman-teman. Jadi mungkin kalian juga udah pernah ngelihat orang-orang yang suka ngeluh tentang cuaca pas winter di luar negeri atau di negara 4 musim. Itu tuh real banget, apalagi kalau kalian kuliah kan. Jadi bikin kita susah untuk fokus karena pas winter juga matahari cuma sedikit, bisa bikin kita depresi, kita juga kekurangan vitamin D, terus juga kita tuh jadi bawaannya lunglai, lemas gitu. Belum lagi kalau heater di kosan kita atau misalnya di kampus tuh kurang panas, jadi ya kedinginan. Coba dibayangin kalian kedinginan dan mencoba belajar, itu tuh susah banget. Jadi tidak seindah apa yang kalian lihat di Instagram. Nah, kalau soal traveling, udah pasti ekspektasinya kan gue akan traveling ke negara ini. Apalagi buat teman-teman yang kuliah di Eropa atau di Inggris. Aku dulu di Inggris kan pasti pengennya, gue pengen Euro trip gitu, mumpung deket gitu kan, biar bisa kesana kesini. Apalagi juga lebih murah karena deket. Tapi lagi-lagi realita itu tidak seindah itu. Iya memang bisa sih traveling, tapi kalau kita sambil kuliah udah pasti banget wajib bawa laptop. Dulu waktu aku kuliah, setiap aku traveling, baik itu di dalam Inggris, di dalam UK, maupun aku keluar UK, udah pasti aku bawa laptop. Liburan selama apapun, ada tugas atau tesis atau esai yang harus kita selesaikan. Aku inget banget yang paling parah itu, aku pernah liburan 3 minggu, tapi dalam 3 minggu juga aku harus menyelesaikan esai 12.000 kata. Akhirnya aku cuma di dalam rumah doang. Waktu itu aku ke Swedia dan aku akhirnya cuma laptopan doang, tapi latar belakangnya Swedia. Ya lumayan sih, cuma gitu teman-teman. Kalau misalnya kuliah di luar negeri bisa traveling, tapi ya kita bener-bener harus bisa multitasking dan time management tuh harus bener-bener dilatih. Pasti kalau kuliah di luar negeri, aku nanti punya teman bule banyak atau punya teman dari negara macam-macam. Jadi networking aku bisa global banget. Pokoknya keren deh. Iya sih, memang bisa kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kalian memang di dalam kelas kebanyakan orang non-Indonesia. Tapi nyari temen pada saat kalian di luar negeri itu nggak semudah itu, karena kalian pertama harus bisa open minded ya kan, beda culture, beda pemikiran, terus juga beda agama, ras, budaya dan segala macam tuh kalian harus bisa dapat temen yang nanti kalian kalau ngobrol itu bisa masuk gitu. Selain itu nggak ada salahnya juga sih temenan sama orang Indonesia, karena pasti kalian akan kangen ngomong pakai bahasa Indonesia, karena misalnya sehari-hari ngomongnya pakai bahasa Inggris atau bahasa asing. Dan seringkali sih don't be surprised if you feel lonely when you study abroad. Karena ya namanya juga kita merantau ya kan, kita harus bisa membawa diri sendiri, baik itu sendirian atau lagi sama-sama teman. Jadi ya gitu, nyari teman internasional itu bisa banget, tapi balik lagi ke kita, apakah kita mau membuka diri dan juga kita bisa open minded ke mereka.
Biasanya nih, orang tuh mikir, wah kalau kuliah di luar negeri enak dong, lo bisa lanjut kerja di sana, terus nanti gajinya pakai dolar atau pakai pound sterling, pakai euro. Tidak semudah itu, Ferguson. Kenapa? Karena yang jelas pertama adalah ada kendala di work permit atau work visa. Sebagai mahasiswa internasional yang datang dari luar negara tersebut, kita tuh butuh work visa, dan work visa ini yang sulit karena nggak semua perusahaan itu bisa memberikan kita work visa. Nah, kalau nggak salah sih, setahu aku work visa tuh umumnya intinya perusahaan itu bisa memberikan atau membayarkan uang kepada imigrasi bahwa menjamin kita kerja di perusahaan mereka. Kalau nggak salah sih kayak gitu. Nggak banyak perusahaan yang memang menyediakan work visa kayak gitu. Jadi apalagi kompetitif banget kan kalau misalnya kalian kuliah di luar negeri, yang pasti yang nyari kerja di sana bukan cuma kalian, tapi juga mahasiswa dari negara-negara lain yang kuliah di situ, plus warga negaranya sendiri. Bisa sih, bisa banget, tapi tidak semudah itu, Ferguson. Yang terakhir, dan ini udah pasti paling sering dipikirin orang adalah, nanti kalau kuliah di luar negeri bisa dapet jodoh bule juga tuh. Ayo, siapa yang udah kepikiran mau kuliah di luar negeri untuk bisa berjodoh dengan bule? Realitanya sih, ya kita nggak tahu ya jodoh kita itu akan datang dari mana dan berasal dari mana. Mungkin aja, mungkin banget, apalagi kalau misalnya emang kalian aktif di Tinder atau aplikasi-aplikasi online, jelas kalian ada di lokasi itu, jadi lebih mudah untuk match sama orang yang ada di sekitar kalian. Tapi kayak aku bilang tadi, liburan aja itu susah. Bisa jadi mencari waktu untuk dating atau pacaran tuh juga nggak semudah itu. Tapi ya bisa banget. Dan memang banyak juga yang memang mendapatkan jodoh atau paling nggak pacaran dengan warga negara tempat kalian kuliah. Tapi siap-siap LDR guys, karena lagi-lagi semua mentok di visa. Apalagi kita sebagai warga Indonesia itu visa kita kurang kuat banget ya. Jadi kemana-mana tuh kita butuh visa tinggal, visa visit, visa kerja. Jadi itu dia tadi, bisa sih kalau kalian mau nyari jodoh bule atau jodoh warga negara di tempat kalian kuliah, tapi jangan jadiin itu alasan utama kalian mau kuliah di luar negeri. Nah, itu tadi 5 poin dari aku tentang hal-hal yang menjadi ekspektasi kuliah di luar negeri versus realitanya kayak gimana sih. Ternyata nggak seindah ekspektasi ya kan, namanya juga hidup ya. Makasih banget udah nonton video aku kali ini. Pendapat kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan please subscribe ke channel Aska Talks, karena setiap minggunya aku akan sharing tips dan juga pengalaman beasiswa, kuliah di luar negeri, dan hal-hal yang bisa membantu kita untuk mengembangkan diri biar lebih oke lagi. Gitu aja teman-teman, makasih sekali lagi, bye!